panjang balok A ke B adalah L. Kemudian jarak dari tumpuan sebelah kiri ke titik beban itu sejarak A. Dari titik beban ke tumpuan sebelah B itu sejauh B. Maka ini gambar yang merah ini arah momennya. Nah, maka kalau momennya seperti ini, jadi ada namanya FEM AB ya. FEM AB ini kepanjangannya Fixed End Moment. Momen ujung terjepit gitu ya. AB. Maka rumus sederhananya adalah P dikali A kecil, B kecil dikuadratkan dibagi L kuadrat. Nah, ini bisa kita buktikan juga dengan metode ini statistik tentu ya. Bisa juga kita buktikan dengan metode matrik yang kita pelajari. Kemudian di ujung B, ini yang disebut dengan fixed end moment, momen ujung terjepit BA. Nilainya min PA kuadrat B per L kuadrat. Nah, demikian juga kalau dia beban merata, maka yang di A adalah 1/12 WL kuadrat. Yang di B min WL kuadrat per 12. Nah, ini ada variasinya beban segitiga yang segitiga siku ya. Kemudian ada beban merata yang hanya sebagian di baloknya. Ini rumus-rumus momennya. Kemudian ada beban segitiga yang sebagian, kemudian ada yang segitiga sama sisi sama kaki ya. Ini sama kaki. Nah, ini rumusnya. Kemudian ada momen yang bekerja di suatu titik. Kemudian ada dua gaya yang bekerja. Kita ingat materi kita tentang porta ruang. Adik-adik sudah memodelkan. Nah, saya ingin melihatkan. Nah, adik-adik silakan buka SAP-nya. Buka yang contoh kita pertama dulu. Porta ruang, yang soal pertama yang kita modelkan. Nah, adik-adik bisa tampilkan lotnya. Nah, sekarang yang pertama adalah yang Q1, yang beban merata. Nah, jangan beban trapesium dulu ya. Oh, ini beban merata sama itu ya. Atau kita ambil, maaf, akibat berat sendiri. Nah, desain, so object load assign, frame. Nah, saya ingat ini beban merata. Nah, ini. Nah, coba adik-adik buka. Jadi kan ini beban W-nya adalah 1,44. Nah, di dalam pemodelan porta ruang untuk di SAP, asumsi pertemuan titik-titiknya adalah sebagai jepit. Nah, ini asumsinya sebagai jepit. Maka, yang paling cocok yang kita pakai adalah dalam bentuk pola ini adalah yang ini. Nah, jadi satu balok ini ya, balok yang ini, kita akan anggap dia ujungnya terjepit, ujung ini terjepit. Dengan W-nya adalah 1,44. Nah, sekarang adik-adik coba hitung secara sederhana. Berapa jadinya momen yang terjadi di ujung-ujung? Pakai rumus ini. Nah, jadi coba ambil kalkulator. 1/12 kali 1,44. Ini 1,44 ya, pas ya. Ya, 1,44 ya. Kita coba lihat akibat beban merata aja dulu. 1,44, nah, pakai rumus ini, sederhana. Dikali L kuadrat. L-nya berapa? L-nya panjang balok ini berarti. Ini ambil panjang yang balok panjang aja. L-nya adalah, nah, ini. Length-nya adalah 4 meter. Nah, L kuadrat berarti 4 kuadrat. Coba sebentar. Ada masukkan. Nah, ambil yang ini dulu.
1/12 kali 1,44 kali 4 kuadrat. Berapa hasilnya? 1,92. Hah? 1,92. Oke, good. 1,92. Nah, kita cek berapa momen akibat di sini. Display, show virtual, frame. Nah, ambil akibat dead. Nah, ini kan kita uji tadi. M33. Nah, show value. Sama nggak? Oke. Nah, tinggal ada oke. Sekarang klik kanan untuk memastikannya. Nah, ini hasilnya. Itu berapa? Hal? 1,92, Pak. Nah, di sini momennya berapa? 1,47. Nah, hampir mendekati ya. Itulah cara membuktikan kita kebenarannya. Mendekati nggak Al, kira-kira Al? Enggak, Pak. Kan ada agak jauh menurut saya. Kan koma kan? Di komanya kan 0,9, 0,5 berarti kan yang bedanya ya? Iya, Pak. Nah, itulah mengontrolnya begitu bisanya. Karena kita kan asumsinya Har, kan kita sederhanakan Har. Kita anggap ini jepit Har. Tapi sebenarnya kan dia utuh ya. Satu kesatuan. Coba kita lihat nilai tengahnya. Saya takut ada yang keliru. Nah, ini 1,3 ya. Yang ini adalah 1,47. Nah, ini kan masih kecil angkanya ya, Har ya? Iya, Pak. Nah, maksud saya begini, saya ingin menekankan gini, memang terjadi perbedaan. Karena yang satu kita hitung secara keseluruhan, yang satu kita hitung sederhanakan. Nah, tetapi ini bisa menjadi kontrol kita. Kata kuncinya begini. Oke, begini deh. Ada cara yang lain sebetulnya ya. Itu cara pertama ya, baru saya ingat ini Har. Ada deh ya. Oke, tadi Har bilang, Pak, itu kan masih jauh, Pak. Tadi komentar saya kan asal mendekati. Nah, ini yang agak benarnya ini, pendekatan yang kedua. Nah, saya ingin sampaikan ya. Ada dek catat ini ya, nilainya ya. Yang ini adalah 1,4794. Yang di tengah, pada saat dia 2 meter, Adik bisa ambil nih di lokasi 2 meter ya. Klik aja. F2. Nah, maka ini dapat 1,4006. Nah, ingat ya. Yang di tengah adalah 1,4006, yang di ujung adalah 1,4794. Nah, ada cara pembuktian yang kedua. Nah, baru ingat saya ini. Nah, bagaimana cara pembuktian yang kedua? Sekarang saya kembali ke sini. Nah, tapi saya akan melihatkan tabel yang lain. Nah, ini. Nah, ini beban merata. Maaf, yang ini yang di sini. Nih. Nah, ini beban merata, tetapi ujung-ujungnya adalah sendi dan roll. Rumus momen maksimumnya adalah 1/8 QL kuadrat. Nah, sekarang coba sebentar lakukan perhitungan. 1/8 kali Q-nya adalah 1,44 kali 4 kuadrat. Berapa hasilnya? (2,88) Pak. Oke, good Har. Sekarang Har, jumlahkan momen ujung tadi dan momen tengah. Berapa Har? Sama, Ya Pak. sama, Pak. Nah, itu membuktikannya. Baru ingat saya Har tekniknya. Jadi ada dua cara ya.
ada cara yang tadi, yang cepat, ada cara yang sebentar ini. Cara sebentar ini adalah di dalam suatu bentang balok itu tidak ada momen yang hilang. Kalau dia jepit, dia akan terdistribusi menjadi momen negatif dan momen positif. Tetapi, nah, ini ya, tetapi pada saat dia menjadi sendi dan roll, maka maksimumnya akan lari ke tengah semua. Nah, maka sebagai acuan adalah yang simple beam ini, 1/8 QL kuadrat ini. Kalau tidak mau memakai cara yang satu tadi, karena Ardian kan bilang, Pak, masih jauh, Pak. Nah, sebentar ini kan hampir sama ya, Arya? Iya, Pak. Nah, gitulah cara memastikan, baik adik-adik telah memodelkan, melihat hasil outputnya, apakah sudah benar atau belum, gitu caranya. Nah, dengan ilmu teknik tadi, adik-adik bisa memeriksa kerjaan sendiri maupun memeriksa pekerjaan temannya lagi. Nah, gitu caranya. Nah, nanti yang tabel-tabel ini saya kasih ya. Ketangkap nggak maksudnya sekarang? Tangkap, Pak. Oke, good. Nah, gitulah caranya. Jadi kita bisa meyakini bahwa model kita itu sudah benar gitu dengan ilmu sederhana yang ada, yang tabel-tabel rumus sederhana begini. Yang ini bisa kita buktikan kan? Kalau dia dalam parabel, pasti momen maksimumnya adalah 1/8 QL kuadrat. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Menarik ya ini ya. Jadi ada dua. Nah, sekarang hal cara satu itu kita koreksi hal. Kita buktikan ini hal. Ada yang lainnya. Coba hal pakai ini 1/11 hal. Jangan pakai 1/12. Berapa hasilnya? Jadi 1/11 kali 1,44 kali 4 kuadrat. Berapa hasilnya? 2,09. 2,09. Oh, tinggi, lebih tinggi ya? Lebih tinggi ya, Har? Ya udah pakai yang ini aja ya, Har, yang tadi ya. Pakai yang cara kedua aja ya, Har ya. Cara pertama kan dianggap jepit-jepit 1/12. Tapi kan masih agak berselisih. Cara kedua kita hitung dengan cara dia balok sederhana, tumpuan sendi roll. Jadi penjumlahan antara momen yang di tumpuan dengan momen yang di tengah, nah itu sama hasilnya ya, mendekati dengan cara yang kedua ya, Har ya. Iya, Pak. Oke, good. Good. Oke, jadi itu aja di kontrolnya. Di sini saya nggak tahu di tabel ini, nanti adik-adik bisa cari lagi searching ya. Di sini ada namanya defleksi maksimum. Sekarang coba kita lihat, kalau defleksi maksimum ini kan dia sendi dan roll ya. Ini pasti berbeda dia. Saya belum dapatkan tabel yang ada defleksi maksimumnya, tetapi yang ini. Yang jepit-jepit. Nah, tapi bisa kita kontrol, saya dapatkan ini. Mana dia ya? Maksud saya kita ingin membuktikan deformasinya juga gitu ya. Tapi ini enggak ini semua. Enggak ada di sini ternyata. Enggak ada. Enggak ada. Atau nanti contoh yang lain kita lihat ya. Contoh yang lain. Enggak ada. Nah, tetapi ingin saya jelaskan, di tabel ini adalah ada momen maksimum setiap kondisi pembebanan
dan peletakan, gitu ya. Ini jepit, ada beban, kemudian ada defleksi maksimumnya. Kemudian ada lokasi-lokasinya. Kemudian di sini bentuk ujung-ujung terjepitnya ya. Ini terjepit semua, ada ini ya. Jadi kombinasinya ini udah bisa kita hitung secara cepat, gitu ya, untuk membuktikan pemodelan kita. Nah, ini ada rotasi. Jadi nanti ada bisa searching mungkin ya, tabel yang lainnya gitu. Mudah-mudahan ketemu. Kalau dia dibebani beban P, kemudian bentang baloknya adalah sendi-sendi, maka rotasi di setiap titik. Nah, ini kita pernah turunkan dengan metode moment area ya, baik untuk theta maupun untuk delta ya. Ini pakai metode moment area bisa kita dapatkan. Tapi biasanya kalau di internet itu sudah dibuatkan dalam bentuk tabel-tabel gini ya. Oke, begitu. Mungkin ada pertanyaan dulu yang ingin disampaikan. Nah, nanti mungkin ada bentuk tabel yang gesernya ya. Nah, Dedek bisa buktikan juga. Kalau ini kan baru momen ya. Nanti kan ada berapa sih geser untuk pola struktur dan pola beban seperti ini gitu. Nah, biasanya ada. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, coba saya bagi dulu file tadi ya, takutnya lupaan. Saya close. Saya chat ya. Nah, di situ. Harus satu-satu ngirimnya ya. Nah, itu di chat saya kirim untuk fix and moment ya. Gaya-gaya ujung terjepit. Nah, berarti kita nanti tinggal responsi di hari Kamis ya. Di hari Kamis jam 13 ya. Ya, jam 13. Oke, Dedek. Demikian bahannya sudah semua. Saya pikir mudah-mudahan bisa memahami ya proses dari hitungan analisis struktur ruang. Kemudian bagaimana kita mulai memodelkan pembebanan, running, output ya, output hasil, gaya dalam, reaksi peletakan, deformasi, kemudian membuat laporannya dalam bentuk laporan hasilnya, kemudian mengontrolnya apakah ini sudah benar atau belum. Termasuk minggu lalu kita sudah melakukan desain gitu ya. Adik-adik sudah bisa cara mendesain sekarang. Nah, hasil itu semua dibuatlah gambar perencanaan
struktur kita gitu ya dengan AutoCAD. Nah, begitu mungkin alurnya. Masih ada? Kalau tidak ada, karena ini perkuliahan terakhir, nanti kalau adik-adik mau ada pertanyaan lagi, kita karena masih ada waktu di hari Kamis, silakan dikumpulkan pertanyaan ya. Untuk persiapan ujian, ujiannya kalau nggak salah saya tanggal